Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bermuajah lagi untuk mengkaji ilmu tentang puasa, yang mana nanti akan kami uraikan tentang syarat-syaratnya puasa, meliputi syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Anak-anakku sekalian, puasa itu suatu ibadah yang terutama pada bulan Ramadan ini, puasa Ramadan diwajibkan bagi setiap muslim atas dasar ayat tadi yang telah kami baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kalau dari mendengar kata puasa, kita seolah-olah sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan, karena kita harus menahan lapar, menahan nafsu mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan dibutuhkan oleh syarat-syarat tertentu sehingga puasa kita menjadi sah, menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat-syarat atau supaya puasa kita diterima oleh Allah, pertama yaitu Islam. Orang yang kafir atau belum masuk Islam tidak diwajibkan puasa. Kalau sampai puasa juga tidak sah. Maka syarat pertama harus Islam. Hal ini seperti kita syarat naik kelas di suatu sekolahan itu harus daftar dulu. Kalau tidak daftar tidak mungkin naik kelas, meskipun ikut imtihan atau ikut ujian. Syarat yang kedua yaitu balik. Balik dalam artian kalau perempuan sudah mengalami menstruasi, kalau laki-laki sudah pernah mimpi apa itu Pak? Istilahnya mimpi merasakan nikmat lah, mimpi keluar sperma, mimpi wajib yang mewajibkan mandi. Karena kalau belum balik, otomatis belum terkena dampak perintah agama. Yang ketiga, syaratnya puasa yaitu berakal. Ini sudah maklum, kalau tidak berakal, gila ataupun stres, itu tidak diwajibkan puasa. Yang keempat, syaratnya puasa itu kuat. Dalam artian kalau tidak kuat karena sakit atau karena apa, itu boleh tidak melakukan puasa. Yang kelima, syaratnya puasa yaitu suci dari haid dan nifas. Perempuan jika haid atau nifas tidak diwajibkan puasa. Nanti kalau sudah selesai Ramadan baru dikontok. Beda dengan hadas besar. Kalau hadas besar masih diwajibkan puasa selain haid dan nifas. Yang keenam, tahu waktu puasa. Sudah jelas masuk Ramadan, itu baru diwajibkan puasa. Kalau belum masuk Ramadan ataupun masih ragu-ragu ini Ramadan atau bukan, belum diwajibkan puasa. Dan syarat selanjutnya yaitu niat. Ini sudah termasuk yang membuat puasa kita sah, niat dan menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu sekilas
syarat-syarat puasa. Sebenarnya kata-kata syarat itu terlalu memberatkan. Kata-kata syarat kalau dalam syariat Islam itu seolah-olah memberatkan. Padahal itu justru mempermudah kita. Coba kita telaah. Islam mewajibkan puasa, tapi disyaratkan yang kuat. Berarti yang tidak kuat tidak wajib puasa. Berarti hal itu seharusnya memperingan, bukan memperberat orang puasa. Islam mewajibkan puasa, tapi bagi yang balik, yang belum balik belum wajib puasa. Makanya syarat tersebut itu sebenarnya memperingan orang melakukan puasa. Dan perintah puasa tersebut itu adalah unik, karena saking beratnya orang melaksanakan puasa, sehingga di Quran itu ayat puasa itu dibuat indah, dibuat balaghahnya, susunan katanya itu sangat indah, sehingga kita merasa tidak keberatan untuk menjalankan puasa. Coba kita telaah ayat tadi yang kami baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini nanti bisa kita aplikasikan di masyarakat. Pertama, di ayat itu pakai kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Puasa berat, iya. Kita melakukan menahan diri dari dahaga, dari lapar, itu suatu yang berat. Makanya Allah memerintahkan dengan memuji dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dipuji. Kita hendaknya kalau memerintah orang ternyata perintah itu berat, kita puji dulu orang itu. Dan pujian yang paling tinggi itu adalah hai orang-orang yang beriman. Seolah-olah kita disanjung, oh kita termasuk golongan orang yang beriman. Lalu dilanjutkan kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Ada perbandingan. Ini membuat kita itu tidak merasa berat. Kalau kita langsung diperintah, kamu puasa, wah seolah-olah kita berat. Kok langsung diperintah? Enggak, Allah dibandingkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana sebelum kamu juga diwajibkan. Sebenarnya kita memerintah anak kita, memerintah anak didik kita. Kamu ngapalin surat Wadduha. Pak, mosok kula padha kabeh ngapalno kabeh. Nah, itu kan agak berat. Ternyata yang diperintah bukan kita sendiri, tapi orang-orang sebelum kita juga diperintah puasa. Itu indahnya Al-Qur'an, indahnya Allah, indahnya kalam-kalam Allah dari segi bahasa. Dilanjutkan la'allakum tattaqun. Dikasih tahu manfaatnya. Kalau kamu puasa diharapkan menjadi golongan orang yang takwa. Ini kalau merintah sudah dipuji, dikasih tahu kalau yang diperintah tidak kita saja, terus dikasih tahu manfaatnya, wah itu terasa ringan. Kamu belajar, mosok aku belajar pak, sama-sama seperti kakak kamu dulu juga belajar. Ya kok nek sinau mengko iso pinter, iso munggah kelas. Nah, ini kan jadi ringan. Itu hikmah di ayat puasa. Yang terakhir hikmah atau yang membuat kita merasa ringan di bagian puasa ini, ayat puasa ini dilanjutkan dengan ayyamam ma'dudat. Puasa kita sebulan penuh ya, tapi Allah membahasakannya tidak sebulan penuh, tapi ayyamam ma'dudat, beberapa hari, tidak sebulan penuh. Seperti halnya kita mengucapkan uang 500 juta itu seolah-olah besar, tapi kalau kita ngomong 500.000
atau beberapa ratus ribu lah, sama intinya 500.000. Tapi kalau kita ngomong enggak sampai enggak 500.000 lah, beberapa ratus ribu, nah, itu kan memperingan. Makanya kembali ke bahasan awal, ya memang puasa itu sangat berat, menahan dahaga, menahan lapar. Tapi dengan baliknya Al-Quran, dengan balaghahnya Al-Quran, terasa ringan. Maka kembali ke pembahasan awal, syarat puasa itu sebenarnya tidak memberatkan seorang muslim untuk menjalankan puasa, tapi justru memperingan seorang muslim dalam menjalankan puasa. Indahnya agama Islam itu, kalau sesuatu diwajibkan pasti ada keringanan. Tidak ada di agama lain selain Islam. Kalau di agama Islam diwajibkan pasti ada keringanan. Sholat wajib jelas, tapi pasti ada keringanan. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, tiduran. Kalau di perjalanan, di jamak. Kalau tidak tahu arah kiblat, istihad. Kalau tidak ada air, tayamum. Semuanya pasti ada keringanan semuanya. Itu indahnya Islam. Jadi anak-anakku sekalian, hendaknya kita istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menetapi syarat-syaratnya, dan yang penting kita pegang syarat tersebut bukan memberatkan kita, tapi mempermudah kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.